Izin record nggih, Bapak Ibu? Mbak, tolong kek anu nih kek mati toh, Mbak. Wifi nih. Kok ngakui nyala anu itu? Kembali pagi hari ini marilah kita berdoa semoga kegiatan kita seminar rancangan aktualisasi yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Berdoa dimulai. Baik, selesai, cukup. Baik, selamat pagi Bu Anis, selamat pagi Pak Mentor dan setelah Ibu Herawati. Selamat Sudah pagi. siap nih Mbak Suci? Insya Allah Pak, siap. Baik. Paparannya sudah disiapkan? Sampun Pak. Oke. Bisa di share screen biar bisa ditampilkan. Sebelumnya print screen dulu ya Pak untuk bukti karena sudah mengikuti latsar. Oke. Oke. X. Saya ambil ya. Share screen. Iya. 1, 2. Oke, monggo silakan Mbak Suci untuk disiapkan paparannya dan langsung saja mungkin ya. Iya Pak. Nanti langsung paparan. Mohon share screen ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Marsanto Ari Wibowo selaku moderator, yang terhormat Ibu Dr. Anis Masluhah DRA MSI selaku penguji, yang terhormat Bapak Wisnu Bayu Prakosa SPD MPD selaku mentor. Nah, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Daring melalui media pembelajaran bola-bola hijaiyah pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ bagi siswa kelas 2 SD Negeri Pager, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Sedikit biodata dari saya, nama saya Suci Herawati SPDI, peserta Latsar golongan 3, Angkatan 28, nomor absen 1, PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Saya lahir di Boyolali 6 Juli 1990, beralamat di Ngabla RT 01 RW 05, Desa Jetis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Instansi saya di pemerintahan Kabupaten Semarang, unit kerja di SD Negeri Pager, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, sebagai guru agama Islam. Nah, ini adalah SD saya, SD yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. Nah, ini SD Negeri Pager. Latar belakang penulisan aktualisasi yang telah kita ketahui bersama bahwa wabah virus COVID-19 yang sudah melanda di negeri ini itu sudah hampir 2 tahun lamanya. Kemudian ini juga berdampak ke berbagai sektor. Nah, tidak terkecuali pada pendidikan, pendidikan kita yang dulunya itu menggunakan sistem klasikal atau tatap muka, dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengubah sistem pendidikan dengan pembelajaran online atau daring yang sering kita kenal sekarang dengan PJJ atau dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sebagai upaya untuk mencegah penularan virus COVID-19. Nah, walaupun COVID ini, adanya pandemi ini, guru dituntut harus tetap memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik walaupun peserta didik itu berada di rumah. Nah, di SD Negeri Pager, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, ini kami sebagai guru memanfaatkan aplikasi WhatsApp Group untuk mengirimkan materi pembelajaran setiap harinya.
Nah, WhatsApp ini dibuat per kelas, jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu memiliki WhatsApp grup per kelas masing-masing, kemudian guru memberikan materi pembelajaran tersebut, bisa berupa tulisan, gambar, ataupun video, sesuai dengan materi pada hari tersebut. Nah, memang sekilas tampak mudah ketika guru telah memberikan materi, kemudian sudah tersampaikan, nah ini selesai. Nah, tapi tidak dengan demikian Bapak Ibu, karena kendala-kendala yang terjadi, kendala-kendala itu akan muncul. Nah, di sini setelah beberapa kali kita daring sudah lama, maka muncul beberapa kendala. Yang pertama, ini HP yang digunakan untuk pembelajaran daring yang dipakai sebagai sarana prasarana siswa, ini juga digunakan orang tua untuk bekerja. Jadi dalam satu rumah tersebut hanya ada satu HP Android yang digunakan untuk bekerja orang tua dan juga digunakan untuk pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini juga tidak digunakan oleh satu anak, bahkan ada kakaknya atau mungkin adiknya, mungkin kelas 1, ada kakak di kelas 5. Lah, jadi ini menjadikan kendala bahwa yang di satu pihak HP-nya itu digunakan bekerja orang tua, tapi di sisi lain ketika pada waktu jam pelajaran dan HP itu dibawa orang tua kerja, guru harus menyampaikan materi dan harus dikerjakan anak. Nah, ini juga menjadikan kontrol guru menjadi kesulitan ketika materi itu sudah dikirim tapi belum bisa dikerjakan, sudah atau belum dikerjakan siswa, guru juga mengalami kesulitan dalam mengontrolnya. Kemudian sinyal dan kuota internet. Tidak jarang bahwa siswa di SD Negeri Pager ini ada keterbatasan ekonomi, kemudian menebeng temannya atau dempeng istilahnya ke tempat temannya untuk pembelajaran daring. Nah, inilah kendala-kendala yang terjadi saat ini pembelajaran daring di masa pandemi. Nah, kemudian dari ini menurunkan motivasi siswa. Nah, di sini terlihat ketika saya melakukan observasi, melakukan ketika anak-anak itu mengumpulkan tugas di sela-sela mereka mengumpulkan tugas, khususnya di kelas 2, ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai pelajaran BTQ, anak-anak ini mengalami penurunan dalam hafalan. Anak-anak terbolak-balik dalam melafalkan dan menghafalkan huruf hijaiyah. Nah, karena penyajian guru yang kurang inovatif, mungkin hanya berupa tulisan, kemudian tidak didukung oleh orang tua ketika di rumah, pelajarannya tidak didampingi karena orang tua sibuk bekerja atau bisa dan juga orang tua ini tidak memahami materi yang disampaikan guru melalui WhatsApp group tersebut. Jadi anak ini mengalami motivasi belajarnya menurun dan mereka juga sudah merasa di zona nyamannya lebih senang bermain daripada belajar online. Nah, dari latar belakang tersebut, saya bisa mengidentifikasi isu 3. Yang satu, kurangnya kelancaran siswa dalam melafalkan dan menghafal huruf hijaiyah. Yang kedua, kurangnya dukungan orang tua dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Yang ketiga, kurang optimalnya pembelajaran daring pada mata pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Nah, dari ketiga isu tersebut, kemudian akan diambil satu menjadi core isu dengan menganalisis dengan analisis USG. Nah, analisis USG ini dilihat dari urgensi, seriousness, dan growth-nya, maka terpilihlah satu isu yang dipakai untuk rancangan aktualisasi selanjutnya sebagai dasar untuk pemecahan masalah, yaitu yang ini menjadi core isu adalah di nomor 3, kurang optimalnya pembelajaran daring pada mata pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Quran. Nah, dari core isu yang telah didapat, nah ini ada penyebab-penyebabnya. Penyebab dari core isu ini diantaranya adalah sinyal internet yang pertama, yang kedua kurang sarana dan prasarana HP Android pada siswa, yang ketiga kurang maksimal penyajian materi yang hanya disampaikan guru berupa tulisan melalui WhatsApp group, kemudian kurang kontrol guru pada penyelesaian tugas di WhatsApp group. Nah, dari keempat akar masalah ini dengan menggunakan analisis USG juga didapat bahwa akar masalah dari
core issue ini adalah yang ada di nomor 3, yaitu kurang maksimal penyajian materi yang hanya disampaikan guru melalui WhatsApp group. Gagasan pemecahan isu. Dari core issue yang telah dipilih, kemudian akar masalah yang telah terpilih, maka gagasan pemecahan isu dari ini adalah optimalisasi pembelajaran daring melalui media pembelajaran bola-bola hijaiyah pada mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ bagi siswa kelas 2 SD Negeri Pager, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Nah, di sini saya menggunakan metode project based learning dengan cara guru membentuk kelompok belajar pada kelas 2 tersebut yang berjumlah 8 siswa. Jadi ini nanti kelas 2 saya bagi kelompok menjadi 2, masing-masing kelompok itu ada 4 anak. Kemudian secara manual guru memberikan pembelajaran ke masing-masing kelompok. Untuk mendukung tercapainya gagasan pemecahan isu ini, nah akan ada 8 kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama konsultasi dengan mentor, kedua membentuk kelompok belajar, ketiga membuat jadwal kelompok belajar, yang keempat mensosialisasikan jadwal kelompok belajar kepada orang tua melalui WhatsApp grup kelas, yang kelima membuat RPP, yang keenam menyiapkan materi ajar dan media pembelajaran yaitu bola-bola plastik, yang ketujuh melakukan kegiatan kelompok belajar, yang kedelapan mengevaluasi hasil belajar. Nah, ini adalah tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama tahapannya adalah berkonsultasi dengan mentor. Nanti saya akan menyiapkan bahan-bahan rancangan aktualisasi, mencatat arahan mentor, dan menandatangankan lembar persetujuan. Output yang akan dihasilkan tersedianya bahan-bahan rancangan, tersedianya notulensi, terwujudnya tanda tangan pada lembar persetujuan, dan nilai-nilai dasar aneka yang tertuang dalam ini adalah nasionalisme, akuntabilitas, dan etika publik. Untuk kegiatan yang kedua, membentuk kelompok belajar. Yang pertama, kegiatan yang akan saya lakukan adalah menyiapkan daftar nama kelas anak 2, mengelompokkan anak berdasarkan zonasi, ini mungkin yang tempat tinggalnya dekat-dekatan, nah itu saya akan jadikan satu kelompok, dan kemudian yang ketiga, membentuk kelompok itu menjadi 2 bagian. Output yang akan dicapai atau hasilnya adalah tersusunnya nama-nama anak, terwujudnya kelompok anak berdasarkan zonasi, terbentuknya kelompok menjadi 2 bagian. Nilai-nilai dasarnya adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kegiatan yang ketiga, membuat jadwal kelompok belajar. Saya akan menyiapkan jadwal pelajaran kelas 2 dulu, kemudian menetapkan jadwal hari dan waktu, dan membagi waktu untuk masing-masing kelompok. Outputnya tersedianya jadwal pelajaran kelas 2, terwujudnya jadwal hari dan waktu kelompok belajar, ketika terwujudnya waktu untuk masing-masing kelompok belajar. Nilai-nilai dasarnya adalah komitmen mutu, akuntabilitas, dan nasionalisme. Kegiatan yang keempat, mensosialisasikan jadwal kelompok belajar kepada orang tua melalui WhatsApp grup kelas. Nah, di sini tahapan kegiatan saya akan mencetak jadwal kelompok belajar, mengirimkan jadwal kelompok belajar tersebut kepada orang tua melalui WhatsApp grup, dan melaksanakan jadwal kelompok belajar. Outputnya tercetaknya jadwal kelompok belajar, tersampaikannya jadwal kelompok belajar kepada orang tua melalui WhatsApp grup kelas, dan terlaksananya kelompok belajar. Nilai-nilai dasarnya adalah akuntabilitas, nasionalisme, dan komitmen mutu. Untuk tahapan yang kelima, pembuatan RPP. Yang pertama, tahapnya kegiatan ini adalah mengidentifikasi KD, memasukkan media pembelajaran, yang kemudian mendiskusikan RPP tersebut dengan guru senior. Hasilnya adalah teridentifikasinya KD, tersusunnya media pembelajaran dalam rancangan kegiatan pembelajaran, dan tersusunnya RPP sesuai dengan standar. Kegiatan yang keenam, menyiapkan materi dan media pembelajaran yaitu bola-bola plastik. Tahap-tahap kegiatannya adalah satu, menyusun materi pembelajaran yang akan disampaikan, menyiapkan bola-bola plastik kecil untuk media pembelajaran, menyiapkan materi pada masing-masing kelompok belajar. Outputnya tersusunnya materi pelajaran yang akan disampaikan, terwujudnya media bola-bola plastik kecil untuk media belajar, yang kemudian tersampaikannya materi pada masing-masing kelompok belajar. Nilai-nilai dasar aneka adalah akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan yang ketujuh, melakukan kegiatan kelompok belajar. Nah, di sini ini sudah melakukan aksinya. Ya, yang pertama saya akan melakukan absensi pada kelompok belajar.
hanya ada 4 anak tadi satu kelompoknya, kemudian menyampaikan materi pelajaran, kemudian memainkan permainan bola-bola hijaiyah yang saya gunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian output-nya tercatatnya per absensi anak pada kelompok belajar, tersampainya materi pelajaran, dan terwujudnya permainan bola-bola hijaiyah. Nilai-nilai dasar, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen, dan komitmen mutu. Untuk kegiatan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil belajar. Tahap-tahap kegiatannya adalah menyiapkan soal evaluasi, memberikan pertanyaan kepada anak dengan memainkan bola-bola hijaiyah. Ini bisa individu, bisa antar anak dalam satu kelompok, bisa menggunakan permainan, kemudian mencatat hasil evaluasi. Outputnya terwujudnya soal evaluasi, terlaksananya pemberian pertanyaan kepada anak dengan memainkan bola-bola hijaiyah, dan tercatatnya hasil evaluasi. Nilai-nilai dasar, akuntabilitas, etika publik, anti korupsi. Nah, jadwal pelaksanaan aktualisasi yang akan saya lakukan dari 8 kegiatan tersebut adalah yang pertama konsultasi dengan mentor, nanti insya Allah akan saya lakukan di tanggal 9 sampai 12 Juli. Kemudian yang kegiatan nomor 2, membentuk kelompok belajar dan membuat jadwal kelompok belajar, ini bisa saya lakukan di hari yang sama, yaitu tanggal 12 Juli dan 13 Juli, membentuk kelompok belajar dan membuat kelompok belajar. Kemudian jadwal yang keempat, mensosialisasikan jadwal kelompok belajar kepada orang tua melalui WhatsApp grup kelas. Ini saya akan berikan di tanggal 15 Juli. Kemudian di sini membuat RPP, ini kenapa kok waktunya ini ada hampir 1 minggu lebih, ini saya membuat RPP berjumlah 3. Kemudian menyiapkan materi dan media pembelajaran bola-bola plastik. Nah, membuat RPP tadi dari 16 Juli sampai dengan 24 Juli. Yang keenam, menyiapkan media dan materi dan media pembelajaran yaitu bola-bola plastik nanti di tanggal 26 sampai 27 Juli. Yang nomor 7, melakukan kegiatan kelompok belajar. Di sini saya akan melakukan sebanyak 3 kali. Satu kelompok ini nanti akan 3 kali, ada di tanggal 28 dan 29. Ini hari pertama untuk kelompok A, hari kedua untuk kelompok B, dan seterusnya sampai 3 kali kegiatan kelompok belajar dan berakhir di tanggal 12 Agustus. Kemudian untuk evaluasi hasil belajar, ini ada di tanggal 18 dan 19 Agustus. Jadi satu kelompok ini ada di tanggal 18 dan kelompok yang lain ada di tanggal 19 Agustus. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Suci. Mohon Pak Mentor untuk memberikan dukungan dan tanggapan. Pada Pak Mentor, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Dr. Anis Masluhah MSI selaku penguji, yang saya hormati Bapak Marsanto Ari Wibowo selaku moderator, dan yang saya hormati, banggakan teman kami Ibu Suci Herawati, Sarjana Pendidikan Islam. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kurang lebih 10 menit Pak Ari, untuk kami bisa menyampaikan maksimal. Ini begini Pak Ari, terima kasih waktunya. Jadi begini, kami kemarin sudah berdiskusi dengan Ibu Suci Herawati kaitannya dengan rencana pelaksanaan aktualisasi kegiatan LARSAR ini, dan ini kami awalnya juga masih ragu-ragu karena kita kan sampai saat ini kan kita masih dalam waktu PPKM darurat. Jadi kami mau tidak mau kami juga harus menimbang dan bagaimana seterusnya nanti. Tapi rencana ini kami menyambut baik Bapak dan Ibu karena di SD Pager ini selama ini kan belum ada kegiatan seperti ini, karena di SD Pager ini hampir 5-6 tahun itu kosong untuk guru pendidikan agama Islam, itu kosong, kemudian di Ampu Yata Bakti dan itu pun belum bisa maksimal.
Mohon maaf, kami di SD Pager ini juga baru, Bapak dan Ibu, kami per 1 Oktober kemarin 2020 baru menjadi kepala di SD Negeri Pager, jadi kami juga masih adaptasi dengan SD Negeri Pager. Menindaklanjuti kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Ibu Suci ini, kami sudah melakukan beberapa tahapan, Bapak dan Ibu. Jadi kami sudah selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa Pager, kaitannya dengan rencana kegiatan-kegiatan pembelajaran, karena kita juga tidak ingin disalahkan dari pemerintah desa ataupun dari pihak kecamatan. Dari pihak Korwil juga kami juga sangat menghormati, dan ini pun nanti kami insya Allah kami tetap akan berkoordinasi, karena ini sudah merupakan ide kreatif dari Ibu Suci, sehingga nanti bisa insya Allah bisa kita jalankan, semoga bisa kita jalankan. Dan semoga nanti PPKM darurat ini tidak dilanjutkan, karena kami juga kasihan dengan anak-anak yang luar biasa beratnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan untuk kondisi geografis Bapak dan Ibu di SD Negeri Pager ini, saya sudah berdiskusi tanggal 2 Juni dengan pemerintah desa, itu bahwasanya di desa Pager ini 99% lebih sedikit itu agamanya Islam semua, Bapak. Jadi hanya 2 orang yang beragama Kristen. 2 orang yang beragama Kristen. Jadi, tapi uniknya di desa Pager ini adalah kondisi lingkungannya memang Islami, tetapi ketika kalau ada tontonan dangdutan dan sebagainya, itu ya yang membuat kerusuhan, keramaian itu pasti ya warga Pager juga gitu. Jadi uniknya di Pager itu gitu. Kemudian di SD Negeri Pager, di desa Pager ini juga ada MI swasta tetangga kita yang sama-sama saling bekerja keras, Pak, untuk bisa bagaimana caranya menarik simpati orang tua untuk bisa menarik anaknya untuk bisa bersekolah. Jadi SD Negeri Pager ini berlomba-lomba dengan MI untuk bagaimana caranya menarik minat. Ini salah satu minat kami. Kemudian kekurangan kami adalah tadi yang sudah disampaikan Ibu Suci, bahwasanya anak-anak kami itu meskipun di lingkungan agamis, tetapi untuk kegiatan keagamaan termasuk BTQ itu masih kurang sekali, Bapak. Jadi kami berusaha, karena ini juga masukan dari komite, agar kegiatan keagamaan di SD Negeri Pager ini dimunculkan kembali. Salah satunya adalah dengan kegiatan BTQ ini. Tadi sudah disampaikan memang kelemahan kami, terutama anak-anak SD ini kan berbeda ya, Pak, dengan anak-anak SMP, SMA, karena satu keluarga itu mungkin kalau kita survei itu satu keluarga itu hanya punya 2 HP, yang satu digunakan orang tua itu digunakan juga untuk belajar anak-anak juga gitu loh. Kami melihat kemarin setelah hampir beberapa bulan kita melihat pembelajaran yang materi yang lain, itu kami juga kesulitan, karena anak-anak ini istilahnya naik kelas, lulus kelas itu pun juga lulus dengan predikat corona, Pak. Jadi kami juga berusaha untuk lebih memaksimalkan bagaimana caranya meskipun di masa-masa pandemi ini anak-anak keluar ataupun mendapatkan haknya, karena kita juga tujuan kita adalah bagaimana agar anak-anak mendapatkan haknya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak, insya Allah, Pak, kami berusaha untuk memberikan fasilitas kepada Ibu Suci, karena di SD Pager ini meskipun SD-nya terletak di perbatasan dengan Boyolali, tapi insya Allah akses transportasi, akses internet insya Allah luar biasa. Bahkan di SD Negeri Pager ini awalnya itu sinyalnya kita juga berusaha untuk menaikkan kualitas sinyalnya juga, tetapi tidak didukung juga dengan kondisi ekonomi keluarga dari masing-masing anak. Dan ini pun nanti ketika dijalankan, ini pun kami juga akan selalu membantu, mengontrol agar kegiatan yang dilakukan Ibu Suci kaitannya dengan penyampaian materi BTQ ini bisa disampaikan secara maksimal. Mau tidak mau, ini memang materi BTQ itu kan unik, Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau kalau anak ini harus bisa bertatap muka dengan guru yang bersangkutan, karena kalau lewat grup WA itu pun juga tidak bisa maksimal. Kemudian kami rencana ke depan juga tetap akan berusaha mendukung, tetap tidak melupakan
peran serta dari komite dengan pemerintah desa agar ini pun nanti bisa dijalankan, karena sampai saat ini Desa Pager ini masih masuk, alhamdulillah masih masuk dalam zona oranye, Pak. Masih sampai saat ini masih oranye. Awalnya kemarin pernah sampai zona merah beberapa minggu, tapi terus akhirnya alhamdulillah sampai hari ini kita ataupun di Desa Pager sudah masuk zona oranye dan sudah bertahan hampir 1 bulan lebih, Pak. Ini alhamdulillah aman sekali. Mungkin itu, dan kami mohon doa restunya Bapak dan Ibu agar kami selaku pemangku kebijakan di SD Negeri Pager ini bisa menjalankan tugas dengan baik, dan Ibu Suci ini kami harapkan bisa menjadi salah satu ujung tombak kami di SD Negeri Pager, karena harapan orang tua itu sekolah di SD Negeri Pager itu tidak hanya mendapatkan ilmu secara umum, tetapi ilmu keagamaan yang bisa diharapkan. Karena Bu Suci ini kami lihat potensinya secara keagamaan juga bagus, Bapak. Suaranya luar biasa, keras, kemudian ide-ide kreatifnya juga sudah kemarin sudah disampaikan dan banyak sekali. Dan mudah-mudahan kami juga bisa memfasilitasi apa yang nanti akan disampaikan Ibu Suci. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Dr. Anis dan Bapak Ari. Mungkin cukup sekian, nanti bisa disambung dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mentor. Memang kita membutuhkan banyak terobosan dari Bu nih terkait masalah metode belajar. Saya setuju. Jadi kalau nggak dicoba kita nggak tahu hasilnya ya Pak. Kalau nanti sudah dicoba kan dievaluasi terus, mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan kondisi. Amin. Baik, terima kasih Pak Mentor. Saya serahkan ke Bu Anis sebagai penguji untuk memberikan penyempurnaan terhadap rancangan aktualisasi, mungkin masukan-masukannya kepada rancangan aktualisasinya Mbak Suci. Pada Bu Anis, silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Ari sebagai pengganti coachnya, Pak Mentor dan Adik. Saya lihat sudah sangat bagus, sangat runtut penyampaiannya, dan ada beberapa saja sebetulnya yang untuk penguatan. Sudah bagus semuanya. Terkait dengan model bola-bola hijaiyah yang Adik tawarkan ini, yang pertama masukannya, mohon dicatat ya Adik, siapa tahu nanti bisa diperbaiki pada saat aktualisasi ya. Yang pertama, Adik harus tahu dulu bahwa bola-bola hijaiyah Adik itu adalah tool saja, alat saja untuk menyampaikan pesan. Siapa power sebetulnya yang bisa menggerakkan anak-anak untuk paham baca tulis Al-Quran misalnya? Itu adalah Adik sendiri. Powernya di Adik. Metode itu hanya alat, hanya sarana, toolnya aja. Jadi walaupun alat permainan itu sudah digelindingkan dalam aktualisasi ini, tetap Adik harus punya kemampuan untuk mengoptimalkan permainan itu dengan kreativitas Adik, dengan ide-ide bagus Adik, sampai pesannya kepada peserta. Harus diketahui model daring ini sulit memang karena kita nggak tatap muka, bisa berinteraksi langsung, membutuhkan ekstra. Ya kalau mau asal jalan bisa, tapi kalau mau betul-betul pesannya nyampe ekstra. Ya ekstranya adalah ya ada harus bagaimana semaksimal mungkin untuk menyampaikan pesan. Yang pertama. Yang kedua, tolong Adik lihat before after-nya ya. Kita nanti ingin lihat, insya Allah ketemu lagi di akhir nanti, before after-nya. Sebelum digunakan metode bola-bola hijaiyah itu hasilnya seperti apa, lalu setelah dilakukan metode dengan bola-bola hijaiyah itu hasilnya seperti apa. Harus ada progresnya. Kalau nggak ada progresnya apa-apa, berarti ya nggak efektif kan metode ini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita di dekat itu ya Pak Ari ada pre-testnya, ada post-testnya. Itu untuk mengukur apakah setelah diklat peserta lebih meningkat kemampuannya, atau jangan-jangan setelah diajari malah lebih turun lagi. Ya jangan sampai ya. Jadi dua hal besar itu yang Mbak Suci harus perhatikan. Ya, semua tampilannya sudah bagus, dengan Pak Mentor sudah dikantongi, silakan dijalankan. Begitu mungkin Mas Ari, Pak Ari, kami persilakan dikembalikan ke panjenengan. Baik, terima kasih Bu Ani sudah
diberikan masukan. Sudah dicatat nggih, Mbak Suci? Sampun, Pak. Sampun. Nggih. Sudah didukung sama Pak Mentor, sudah diberi masukan, tinggal nanti mungkin dilaksanakan saja jadwal kegiatannya tadi. Nggih. Baik, mungkin itu saja untuk peserta kali ini. Cukup ya? Cukup Pak Mentor, ada masukan lagi Pak Mentor? Cukup, terima kasih banyak. Cukup ya? Baik. Iya. Baik, terima kasih Bu Anis, Pak Mentor, dan Bu Suci. Selamat melaksanakan tugas selanjutnya. Nggih. Saya cukupkan ya. Nggih, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu, sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, siapa nih? Ini berarti saya live meeting ya, Pak? Bisa live nih. Ya, Kita mohon ke izin, selanjutnya. terima kasih Bu Anis dan Pak Ari. Pak, Ibu. Sami-sami, Pak. Sama-sama Pak, terima Terima kasih. kasih karena ada Zoom lagi nih. Ini karena saya bukan co-host, jadi saya nggak bisa ngatur nih. Mbak, siapa ya tadi ya? Mbak Ninda. Ya, ini karena kami Ini juga udah harus protes Zoom selanjutnya. lagi nih hari ini. Mbak Ninda. Karena harus ikut Zoom lagi, workshop juga di Semarang juga ini. Terima kasih. Mbak Ninda ya? Mbak Ninda gimana nih? Peserta selanjutnya nomor 2.